Oke ya. Jadi kita ini kembali ke mandi wajib ya. Ke mandi wajib. Ini sebentar masih ada yang muncul-muncul. Ya, ini yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan sebenarnya ya. Sama Pak Buni, kalian lihat lagi. Di buku ada ya, Pak Buni nggak bawa bukunya ketinggalan di sekolah. Nah ini tentang, jadi kita awali dengan toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Nanti ketika kita akan mengerjakan sholat, ya, kita akan mengerjakan sholat, maka kita harus toharoh dulu, gitu maksudnya ya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus bertoharoh. Ada 3 macam untuk toharoh. Ini yang pertama yaitu berwudu. Ya, yang pertama wudu. Jadi kalau kita akan melakukan sholat, kita harus toharoh. Apa toharohnya, bersucinya? Yaitu dengan berwudu. Apa itu wudu? Wudu itu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Jadi semua kita yang mau sholat itu harus berwudu. Nggak boleh tidak berwudu. Ini wajib berwudu. Caranya bagaimana? Itu sudah dijelaskan ya sebelumnya di apa namanya? Kalian sudah tahu lah ya tata cara sholat karena kalian dari kelas 1 sudah sholat. Sudah wudu. Jadi sudah di kemarin juga sudah ada praktek wudunya juga. Itu tata caranya ya. Yang pertama dengan wudu untuk melakukan sholat. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu dengan mandi. Ini akan jadi pembahasan kita nih hari ini ya. Mandi apa namanya? Yaitu mandi janabat atau mandi junub. Biasa disebut dengan mandi besar. Ya. Ada yang pernah mandi besar? Ada yang pernah mandi besar? Di mandi besar dan mandi junub adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar ibadah yang dilakukan seseorang muslim atau muslimah bisa dianggap sah. Bagi mereka yang memiliki hadas besar adalah dalam kondisi junub diharamkan mengerjakan sholat. Ini ada yang salah. Berdiam diri di masjid, tawaf, mengelilingi Ka'bah itu kalau lagi keadaan junub ya nggak boleh sholat. Nanti kalau kalian lagi tawaf, nanti lagi haji umroh juga nggak boleh. Kalian berdiam di masjid juga nggak boleh karena dalam keadaan junub. Itu kalau boleh dilakukan apabila kalian sudah melakukan mandi wajib. Kalau sudah, nanti aturan mandinya ada aturan mandinya seperti apa, ada aturan-aturannya, SOP-nya ya. Jadi ada yang dicontohkan oleh Nabi. Nggak sembarangan kita mandinya. Nah ini berwudu, kemudian mandi, dan yang ketiga adalah dengan cara tayamum. Ya, apa itu tayamum? Tayamum itu tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah kalau ini kan hadasnya hadas kecil, ya wudu. Kemudian kalau ini mandi hadasnya hadas besar. Kalau tayamum itu hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan air. Nah kalau wudu itu dengan menggunakan air medianya, media taharohnya, media bersucinya. Mandi juga dengan air, nggak mungkin mandi dengan pasir ya. Kemudian tayamum itu tanpa menggunakan media air tapi dengan debu, suci dalam debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nanti tayamum itu karena apa kok boleh tayamum? Nanti kita bahas juga sedikit ya biar kalian juga paham. Selain daripada mandi wajib dan tayamum. Sampai di sini paham? Paris? Sudah paham? Untuk tohara bersuci ada 3 ya, berwudu, mandi, tayamum. Kalau wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi itu hadas besar, tayamum pengganti wudu atau mandi, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu ringkasnya kayak gitu. Paham? Sudah paham? Kalau paham, Pak Buni sudah selesai. Hah? Paham belum? Oke, Pak Buni lanjut. Ya, Pak Buni lanjutin deh. Oke. Ini dalilnya nih, dalil untuk toharoh, dalil sholat, dalil bersuci. Nah,
Apa aja? Yang pertama tadi disebutkan berwudu ya. Berwudu ini dalil apa namanya? Dalilnya nih. Kenapa kok kita berwudu? Karena ada dalilnya gitu. Karena ada apa? Karena ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya ya kita nggak tidak melakukan itu ya. Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Ini dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini artinya fagsilu, maka cucilah, ya, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Ya, bukan wajah kalian ya, dicuci. Wa aydiyakum, kemudian kedua tangan ya. Kedua tangan kalian sampai mana? Ilal marofiki, sampai siku ya, sampai sikut. Jadi kalau tadi muka, di sini nih muka kita. Kalau kemudian ini tangan sampai sikut ya. Kemudian wamsau biruusikum, disapu kepalanya. Di sini kepalanya, ini kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ini yang wajib nih. Yang wajib dalam Al-Quran. Lalu bagaimana yang baca bismillah, kumur-kumur, menghirup air ke hidung? Nah itu penjelasannya ada dilengkapi oleh Nabi di dalam hadisnya. Gitu ya. Jadi kalau yang wajib di Al-Quran ini. Tapi ketika kalian berwudu jangan cuma 4 ini. Cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, kemudian kaki. Cukup enggak juga. Itu enggak sesuai sunnah Nabi. Enggak sesuai contoh, enggak boleh juga. Jadi ini yang kalau Al-Quran jelasinnya cuma segini aja. Gitu ya. Sama ketika Allah perintahkan sholat malah lebih sedikit. Aqimus sholah, dirikan sholat. Gimana sholatnya? Enggak dijelasin dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Seperti apa? Seperti yang kita lakukan sholatnya. Gitu. Itu contohnya di hadis Nabi. Dijelaskan di hadis Nabi. Perintahnya cuma sedikit aja dari Allah. Aqimus sholah, udah segitu. Dirikan sholat, tapi terus dijelaskan. Sama seperti ini, untuk berwudu cuma ini yang wajib disebutkan, tapi rangkaian yang lainnya dijelaskan di dalam hadis Nabi. Ini untuk wudu ya. Kemudian ini untuk yang mandi. Dalilnya apa kok kalau kita janabat harus dengan wudu gitu ya. Dengan wudu, dengan mandi, ini dalilnya. Yaitu wa in kuntum junuban fattoharu, jika kalian junub maka mandilah nih. Kalau kalian junub maka mandi ya. Karena apa? Nanti dijelaskan ya. Dijelaskan. Kemudian ini masih toharonya dulu. Kemudian selanjutnya yaitu ya tayamum. Nah ini tayamum dijelaskan di mana? Sama Allah juga jelaskan di dalam Al-Quran. Sama, ini kata Allah. Nanti dalilnya apa namanya ditampilkan. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit. Jadi kalau kalian ini boleh tayamum. Yang pertama, wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit. Au ala saparin, atau dalam keadaan sapar. Sapar itu apa namanya? Perjalanan ya. Perjalanan sedang bepergian, kemudian auja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian habis kembali dari tempat buang air atau dari toilet dari kamar mandi, aula mastumun nisaa, atau menyentuh perempuan. Bukan menyentuh perempuan, bukan berarti nyentuh seperti ya, ini menyentuhnya lain ya. Nanti kalian tahu ya, nanti tanya Bu Pera ya. Atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, lalu tidak memperoleh air, nggak dapat air, fatayammamu, maka hendaklah kalian tayamum. Jadi
Dengan apa tayamumnya? Sa'idan tayyiban, yaitu dengan tanah, dengan debu yang sa'id. Sa'id dan tayyiban, sa'id. Debu tayyiban yang baik, yang bersih. Caranya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, yaitu sapulah muka kalian dengan tangan kalian dengan debu atau tanah itu. Jadi kalian boleh tayamum itu apabila kondisi kalian dalam keadaan pergi, dalam safar ya, dalam sama sakit dulu ya, dalam keadaan sakit. Jadi kalau dalam keadaan sakit boleh kalian tayamum walaupun ada air. Kalian sakit di rumah. Kalian mau tayamum boleh. Kenapa? Karena sedang sakit walaupun ada air. Nah, dibolehkannya kalian bertayamum itu karena sedang dalam kondisi sakit walaupun ada air. Bukan karena ada air, tapi karena justru lagi ada air, tapi karena sakit kalian boleh untuk bertayamum. Itu yang karena sakit. Yang kedua, au ala safarin. Karena safar, pergi, lagi pergian. Ya, pergian. Walaupun ada air juga boleh tayamum. Kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan safar. Walaupun ada air sama seperti yang sakit. Walaupun ada air, tapi karena dia lagi sakit, boleh dia tayamum. Dia lagi safar, bepergian walaupun ada air, dia juga boleh tayamum karena sedang safar. Au jaa ahadun minkum minal qaid au lamastum nisaa. Ya, jadi buang air besar atau bersentuhan dengan perempuan, buang dari toilet, di kamar mandi nggak dapat air gitu ya, apa? Kamar mandi atau bersentuhan dengan perempuan. Ya, ini bahasanya nanti lain, udah dewasa ya. Malam jemaah yang ketiga tidak mendapatkan air. Apa ini? Apa ini? Ya, gimana? Falam tajidu, kemudian nggak dapetin air. Nah, ini nggak dapetin air baik dalam keadaan mukim, dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar. Kalau nggak ada air ya tetap solusinya adalah fatayammamu dan tayyibat, yaitu tayamum. Karena nggak dapat. Jadi tayamum itu bukan karena tidak ada air aja ya. Kalau nggak ada air otomatis pasti tidak akan bisa berwudu apalagi mandi karena tidak ada media untuk bersuci yaitu air. Nah, di samping tidak mendapatkan air, ini dijelaskan sama Allah. Allah yang bilang ini, kalau sakit, kalau safar, boleh kalian tayamum. Ini dalilnya ya, pemahaman. Fatayammamu, nah tayamumnya itu dengan debu atau tanah yang thayyib, thayyiban yang bersih. Jangan yang kotor gitu ya. Yang asal tanah atau debu ya. Kita lihat-lihat. Bisa di dinding, boleh di dinding. Di pintu boleh. Atau ketika dalam safar, ada kemungkinan di baju ya, di baju atau di kaos teman kita memungkinkan ada debu, boleh kita tayamum. Di jok mobil memungkinkan ada debu yang bersih, nggak apa-apa kita bertayamum. Di medianya di mana saja yang sekiranya itu memang mengandung debu ya dan bersih. Caranya bagaimana? Bamsahu biwujuhikum. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Nanti Pak Muni kasih tahu caranya. Jadi ada tepuk, tiup, usap. Kalau gitu Pak Muni udah kasih tahu ya. Nanti dikasih tahu lagi untuk bab tayamumnya. Jadi itu ya untuk taharoh. Untuk taharoh itu untuk bersuci itu ada dengan wudhu, mandi dan tayamum. Ini ayat-ayatnya. Nah, ketiga ayat ini ya baik itu wudhu, kemudian mandi atau juga tayamum. Ini dijelaskan langsung oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Nanti kalian bisa lihat di Al-Qur'an ya. Kalau di buku kalau nggak salah nggak terlalu lengkap ya. Wa in kuntum junuban aja. Soalnya Pak mau ditambahin materinya. Karena ini sangat terkait ya. Terkait dengan materi-materi taharahnya. Jadi boleh wudhu, mandi, tayamum. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa bunyinya? Ini bunyi ayatnya. Nah, ini lengkapnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang tadi ringkasannya Pak mau dibacain ya. Ini lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi manggillah kepada orang yang beriman. Allah manggil apa kepada orang beriman? Kata Allah, idza kuntum ilas shalah. Apabila kalian akan mendirikan salat, kata Allah,
kalian harus berwudu dulu. Caranya faghsilu wujuhakum, yaitu hendaklah kalian mencuci wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai sikut, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Dah, ini ayat tentang wudu. Potong nih sama kita nih wudu ini. Surahnya sama ayat 6. Tapi untuk sampai ilal ka'bain ini pembahasan tentang wudu. Kemudian Allah lanjutkan wa in kuntum junuban fattaharu, masih dalam surah dan ayat yang sama. Kalau kalian dalam keadaan junub, janabat, fattaharu, hendaklah kalian bersuci, yaitu dengan cara mandi. Ini tentang mandi. Ini wudu, ini mandi. Kemudian yang selanjutnya wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadun minal ghaid, Allah mastumun nisaa, atau kalian dalam keadaan setelah datang dari minal ghaid, dari toilet, kapus, kamar mandi, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, ya ini artinya, nah ini nanti ada pembahasan lain. Falam tajidu ma'an, dan juga tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, yang tadi sudah disebutkan, wa aydiyakum minhu, hendaklah kalian membasuh muka dan tangan kalian dari debu itu. Maksudnya apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum, ya Allah tidak ingin menjadikan kalian itu haraj, merasa berat, ya, merasa terbebani. Allah tidak ingin membebani kalian, kata Allah. Walakin yuridu, akan tetapi Allah menginginkan liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ini Allah memudahkan bagi kita. Jadi semua kegiatan ini bukan untuk memberi beban buat kalian, kata Allah. Akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Nah, ini harus kita ketahui tentang kaifiat atau kegiatan-kegiatan dalam berwudu, mandi, dan tayamum. Itu luar biasa. Sudah Allah rangkum, sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ayat Al-Maidah ayat 6 ini sudah mencakup ketiga hal, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Ini yang harus kalian ketahui, ya, yang harus kalian pahami dan harus kalian hafal juga. Sehingga ketika dalam praktek kehidupan kalian ini nggak bakalan hilang oleh kalian ini, ya. Selama kita masih hidup dan beribadah kepada Allah, ini nggak bakal hilang itu wudu, mandi, tayamum, sesekali pasti akan mengalami itu, ya. Nah, tapi untuk wudu dan mandi ini udah pasti. Ya, kalau wudu ini udah sejak kalian akil balik, ya, atau sebelum akil balik kalian sudah melakukan ini. Mandi nanti kalau kalian sudah akil balik. Nah, tayamum ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan ini semua sudah Allah jelaskan, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Untuk praktiknya seperti apa, nanti ditambahkan lagi, disempurnakan lagi oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia. Oke, itu tentang wudu, mandi, dan tayamum. Mau dilanjutkan, ini tentang mandi wajibnya, sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu tentang mandi wajib atau janabat. Ini dalilnya wa in kuntum junuban. Ini kalian harus hafal, ya. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau bisa yang ini juga kalian hafalkan nih, yang tadi mana, ya. Nah, ini nih. Kalian hafalkan nih kalau bisa nih, harus bisa, ya. Sedikit kok, ayatnya pendek sekali. Minimal yang hari ini yang wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka mandilah. Ini pengertiannya, ya. Untuk siapa ini berlaku mandi junub ini? Yang pertama untuk perempuan setelah haid atau nifas, ya. Jadi mandi janabat, mandi wajib ini berlaku. Yang pertama bagi perempuan setelah haid atau nifas. Jadi kalau di antara kalian, ya, yang perempuan nanti mengalami haid
atau nifas, maka kalian setelah bersih itu harus mandi, nggak boleh tidak mandi. Dibersihkannya dengan mandi. Ini kata Nabi. Ya, wa an Aisyah anna Fatimah binti Abi Hubais kanas tustahadu wasa'alahu fasa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika irkun wa laysat bihaidatin idza qabaltil haidata fala yassalata wa idza adbarat faqtasil wa shalli. Kata Nabi dari Aisyah. Ini Aisyah yang bercerita ya. Aisyah itu salah satu putri dari Nabi SAW. Istri dari Nabi SAW. Jadi tahu betul tentang kondisinya ya. Rumah tangga Nabi dan ibadah-ibadah Nabi. Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubais terkena penyakit istihadah. Jadi penyakit istihadah itu keluar darah semacam haid gitu ya. Ini buat perempuan, laki-laki nggak apa-apa. Sekedar tahu walaupun tidak mengalami. Jadi ini nanti yang perempuan nih khususnya diperhatikan ya, yang perempuan-perempuan. Udah darah istihadah nih namanya. Lalu ia bertanya kepada Nabi. Maka beliau menjawab itu adalah irkun, gangguan penyakit. Beliau kemudian kata Nabi bukan haid. Apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah sholat. Apabila telah lewat kadar kelazimannya, hendaklah engkau mandi dan sholat. Jadi kan ada misalnya seminggu, misalnya gitu ya, perempuan nanti mengalami haid, ya, atau yang nifas nanti lebih lama lagi, itu ada batasannya. Taruhlah yang haid, katakanlah seminggu, tapi selewat dari seminggu masih ada, misalnya gitu ya, masih ada darah gitu misalkan. Itu kata Nabi itu bukan darah haid, itu istihadah. Ya. Itu penyakit istihadah, semacam haid, dan itu disebut irkun, penyakit. Itu bukan haid, maka kalian sudah harus mandi gitu ya. Sesuai kadarnya seminggu ya seminggu biasanya. Sesuai dengan kadarnya saja. 7 hari berarti kalau 10 hari masih ini masih belum kering, masih belum ini juga masih belum selesai, maka kalian harus mandi kalau itu sih, karena sudah lewat dari kadar kelaziman. Itu ya, ini buat perempuan, laki-laki Satya enggak? Satya enggak ya? Enggak, tapi harus tahu Satya akan nanti akan punya istri. Kemudian selanjutnya orang yang mengalami ihtilam, mimpi. Nah, ini siapa aja boleh nih kalau mimpi, bisa laki, bisa perempuan. Kalau haid nifas ini khusus perempuan. Kalau yang mimpi, mimpinya mimpi basah. Bukan ngompol ya, mimpinya mimpi yang berbeda. Nah, kalau mimpi kemudian dia harus juga mandi. Dari Ummu Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Ummu Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq fahal alal mar'ati min al-ghusli idha tamalat qala na'am idha aratil ma'a. Dari Ummu Salamah, ia berkata sesungguhnya Ummu Salamah istrinya Abu Talhah telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran gitu ya. Ini sebenarnya malu-malu nanya, tapi dia pakai bilang Allah kan nggak malu ya gitu ya. Allah tidak malu dari kebenaran ya Rasulullah gitu. Apakah perempuan itu wajib mandi apabila ia bermimpi? Ya, beliau menjawab iya, apabila ia melihat air mani keluar. Jadi kalau mimpinya bukan air kencing, kalau mimpi pas lagi tidur mimpi, bukan mimpi air kencing, tapi air mani, maka dia harus mandi. Itu nggak boleh langsung sholat aja, misalkan nanti Paris, Satya, Gagali, mimpi misalkan, mimpi basah. Harus mandi. Ya, caranya bagaimana nanti diterangkan di sini. Kemudian yang selanjutnya kewajiban mandi Jumat ini, kali ini buat laki-laki ya, karena yang Jumatan itu laki-laki. Kalau ini khusus perempuan, ini laki perempuan, ini buat laki saja. Walaupun ada yang mengatakan juga mandinya tidak ada menyebutkan sunnah muakkadah ya. Tapi bagi kalian usahakan mandi walaupun ini kan untuk yang Jumatan laki-laki. Dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu
Ghusli yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya. Bentar ya. Ini ada. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang yang cukup umur atau dewasa. Ya, yang cukup umur dewasa, muhtalimin, itu sudah wajib. Tidak ihtilam, yang tadi ihtilam itu mandi, mimpi. Muhtalim orang yang ihtilam maka dia harus mandi untuk melakukan sholat Jumat. Jadi ini ya, ini pemulihan ringkasin aja ya. Yang pokok-pokoknya aja, yang penting-pentingnya saja. Kemudian masih Pak Muni lanjutkan. Ini sampai sini paham ya? Ada yang mau nanya dulu? Sampai di sini? Pak Murni, Cukup. kalau berpergian dalam jarak dekat tapi macet, boleh wudhu dan sholat di mobil nggak? Kalau dekat mah, kalau masih jarak itu dalam jaraknya masih jarak mukim, jarak dekat rumah, usahakan ya sholatnya di tempat gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau jauh, biasa kan ada ininya, ada apa namanya, ada batasan-batasannya. Nanti Pak Muni kirim ya, batasan itu berapa banyak gitu ya, berapa jauh yang mesti diinikan. Tapi usahakan kalau dekat bahkan masih mukim nggak boleh apa namanya. Ini tadi nanya apa nih? Tentang apa? Nanya siapa dia? Sekali lagi. Kalau mana? Kalau dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan sekali, kita boleh bertayamum. Sholat di kendaraan juga tidak apa-apa. Kalau memang sudah sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan secara normal, gitu ya. Itu. Ada lagi yang mau menanya? Silakan. Siapa mau lanjut dulu? Nanti kita tanya jawabnya lagi ya. Mau lanjut dulu deh ya. Nanti tanya jawabnya belakangan. Boleh. Ini masih ada pengertian dan tata cara mandi wajib. Nah ini bukan pengertian, ini salah ketik ini. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah ini apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah membersihkan seluruh tubuh, seluruh badan dengan air dan dilakukan oleh orang yang sudah akil balik untuk menghilangkan hadas besar. Apakah itu haid, nifas, ya, junub, ihtilam atau mimpi, dan orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini kriterianya ya. Jadi tidak semua orang mandi wajib, tapi ada kriteria tertentu seperti ini disebutkan haid, nifas, ya, saya ihtilam, haid, nifas, ihtilam, mimpi atau mimpi dah, mau Jumatan. Lalu bagaimana caranya? Ini materi terakhir ya. Nah, kaifiyah tata cara mandi wajib. Yang pertama, dahulukan apa namanya? Membaca basmalah. Ada dua ini membaca basmalah. Biasa. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Kalau setiap perkara itu amal baik kita dahulukan dengan membaca basmalah. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Cuci apa tangan kita nih. Apalagi kalau habis tidur, bangun tidur maksudnya. Semua, mau laki mau perempuan, dewasa atau anak-anak ya, atau orang tua, kalau habis bangun tidur kemudian ke kamar mandi, itu cuci tangannya dulu ya, cuci tangannya dulu. Jangan misalkan karena ada ember atau ada kolam ya, ada bak, langsung tangan kita masukin ke wadah, ke bejana itu. Ya, kita cuci dulu tangannya. Kenapa? Karena kata Nabi, kita juga nggak tahu nih tangan kita waktu malam lagi tamasya kemana gitu kan ya. Lagi garuk-garuk kemana kita nggak tahu gitu kan. Makanya sebelum mengambil air yang ada di wadah, di ember, bejana dan sebagainya, cuci dulu. Kalau ada keran kan pakai keran. Kalau nggak ada, pakai gayung dulu, disiup ya, diambil pakai gayung, baru cuci tangan kita. Jangan langsung ambil, khawatir nih tangan kita mampir kemana waktu kita tidur nggak sadar kan.
Itu nggak sadar, tangan kita ngelayapan kemana aja kan. Masuk ke sana, masuk ke sini, kita nggak tahu gitu ya. Itu karena kita dalam keadaan tidak sadar. Cuci dulu. Nah, ketika kita akan mandi janabah pun sama, cuci tangan dulu. Tangan dulu biasa cuci tangan. Kemudian membersihkan kemaluan bagian depan, belakangnya sih nggak terlalu ini ya. Yang terpenting adalah bagian depannya. Karena bagian depanlah yang yang menyebabkan seseorang itu harus mandi besar, ya, baik laki ataupun perempuan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat hanya sampai mengusap kepala. Jadi wudu sama karena seperti kita wudu mau sholat sama aja. Cuma ketika sampai kepala ada dihentikan gitu. Dihentikan dulu, kakinya dipending dulu untuk mencuci kaki. Tapi kemudian kita yang selanjutnya adalah menyela-nyela pangkal rambut sebanyak 3 kali di sela-sela. 3 kali di sela-sela sama kita gitu ya. Kemudian menyiram seluruh tubuh 3 kali dengan merata. Dimulai dari bagian kanan lalu bagian kiri. Siram merata nih. Jadi 3 kali. Kanan dulu baru kiri. Sama ketika memandikan jenazah tuh gitu. Bagian wudhu dulu. Nah ketika kita mandi wajib pun sama. Menyiram seluruh tubuh tapi dimulai dari bagian yang kanan. Setelah itu, setelah disiram, kan badan kita perlu basah nih. Membersihkan seluruh tubuh kita itu dengan sabun dan sampo. Dibersihkan dengan sabun, ya, jangan tidak dibersihkan gitu ya. Bersihkan dengan sabun. Kemudian keramas ya dengan sampo. Setelah itu meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh. Siram maksudnya disiram karena kita sudah sampoan, sudah sabunan. Nah, berarti kan ada busa-busa tuh. Siram tuh diratakan ya, tidak diratakan disiram. Ini agak menghalangi. Ya, setelah meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh, kemudian setelah itu baru tuh yang tadi ke pending cuci kaki ya. Terakhir kita mencuci kaki 2 kaki sampai 2 mata kaki 3 kali. Sama seperti wudhu. Itu ya rangkaian untuk kaifiat tata cara mandi wajib. Ini kalian wajib hafal ini. Ya. Langkah-langkahnya ini kalian harus hafal. Kenapa? Karena nanti kalian pasti akan mengalami. Oke. Jadi gitu ya. Ini kalian harus hafal ini cara mandi wajibnya. Ya nanti kalian ketika kalian mengalami tiba-tiba kalian mengalami baik laki ataupun perempuan, kalian nggak ini lagi, nggak bingung lagi. Oh iya, saya sudah tahu ilmunya. Saya sudah tahu caranya. Ya. Teorinya sudah tahu, tinggal dipraktekkan berarti. Oh gini caranya. Cuci tangan, bersihkan faraj kemaluan, kemudian kita berwudu sampai kepala, kemudian menyela-nyela rambut, pangkal rambut, kemudian kita siram bagian tubuh kita 3 kali, dimulai dari yang kanan, kemudian kita sabunan, kita keramas, setelah itu kita siram lagi biar bersih, setelah itu kita mencuci kedua telapak mata kaki kita. Wah, ada yang amin nih. Oke ya, gitu ya. Kalian harus hafal nih. Dari yang pengertian yang pertama tadi sampai terakhir ini kalian harus hafal. Untuk tayamum nanti ada di penjelasan berikutnya ya, karena materi hari ini tentang mandi wajib gitu. Oke. Ini barangkali Pak Muli materinya sampai ini saja untuk materi tentang mandi wajib. Ini nanti ada tugas ya. Tidak tugas, Pak Muli tampilin tugasnya. Sebelum tugas ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Sebelum yang Ya, itu materinya nanti Pak Murni share lagi ininya, tugasnya. Ada yang mau bertanya dulu? Pesertanya malah berkurang 1 orang. 2. Oh, nambah ya? 26 ditambah berapa tadi? Tambah 6 ya? Tambah 7. Ada yang mau bertanya? Silakan. Paris, Satria Paris, mana pada kemana nih? Oke, yang pakai imersifnya baru beberapa orang ya. Hana ada yang bertanya, Hana? Tistan, Hebiana, Helenisa, Nabila.
Cukup? Ya, cukup ya. Jadi tadi yang materi yang Pak Budi sampaikan ini sebentar. Mana ya? Kemudian tampilin lagi ya. Ini jadi materi yang tadi Pak Budi sampaikan ini ya. Mulai dari mandi wajib, apa namanya? Mulai dari toharoh, ini macam-macam toharoh. Kemudian ini dalil apa namanya? Dalil toharoh, mulai dari toharohnya, kemudian dari pengertiannya ya. Ini dari toharoh pembagiannya, kemudian nanti ini juga nih ayat tentang wudhu mandi tayamum, kemudian siapa saja yang harus melakukan mandi wajib, ini juga, kemudian ini pengertian dan tata cara mandi wajib juga ini kalian apa namanya pahami dan kalian harus hafal kaifiat tata cara mandinya. Kalau ini sudah selesai, Pak Mudi mau kasih tugas untuk kalian. Ini tugasnya ya. Nah, ini tugasnya. Ada di kegiatan Mandiri 2. Lihat di buku kalian boleh ya. Kalian gampang. Ini kalian cuma menulis arti dari hadis berikut. Kan ada di buku ya, kalian tinggal tulis nih di bawahnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Silakan diketik, ditulis. Kemudian tuliskan urutan tata cara mandi janabah. Kalau ini usahakan kalian jangan lihat, kalian hafalkan dulu. Baru kalian tulis. Ya jangan langsung disadur ya, disalin dari buku. Nanti kalian nggak hafal-hafal. Jadi ini ada sampai jam 8 malam, Pak Muni tunggu ya, kalian hafalin nih urutannya 8 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada tatap muka, Pak Muni mau tanya langsung tes kalian satu-satu, hafal nggak? Kalau misalnya ternyata nggak hafal, berarti kalian nyalin ya, bukan menghafal. Ya, atau nanti Pak Muni video call satu-satu, kalau misalnya tatap muka belum juga, Pak Muni video call satu-satu untuk apa namanya menyebutkan urutan tata cara mandi janabah secara benar. Ya. Oke, barangkali ini dari Pak Muni. Kalau yang mau bertanya silakan bertanya. Ustaz Murni, boleh nanya? Boleh, ini sepertinya sama di buku yang baru beda ya? Apanya? Tugasnya. Tugasnya beda? Iya, kalau di buku baru, kegiatan Mandiri 2 nomor 1, disuruh tuliskan dalil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang mandi janabat. Oh, gitu. Terus yang nomor 2-nya tulis arti dari hadis. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Nanti diganti yang ini aja ya. Coba Pak Muni tampilin biar kami screenshot supaya ngasih tahu ke teman-teman yang nggak ikut Zoom. Oke, Pak Muni tampilin lagi ya. Emang Pak Muni rubah sengaja. Oke, bentar. Mana ya? Ini Pak Muni tampilin. Mana ya? Ah, ini ya. Ini nanti Pak Muni bantu tampilin. Bukan. Salah bukan. Jadi ini sih. Ini ya, nanti Pak Muni bantu screenshot. Pak Muni langsung kirim ke Bu Pera ya, ke Bu Linda. Ustadz, maaf, ini tugasnya secara lisan ya nanti ya, bukan tulisan ya? Lisan. Berarti di video call ya? Enggak, ditulis aja Bu. Sementara awalnya masih ditulis saja dulu. Nanti baru ngetes awal dulu. Nanti kalau misalnya sudah apa kan beda. Gitu. Ini tulis dulu sementara ya. Tulis dulu sementara. Tulisnya di buku tulis, Pak. Ini saya kirim ke Bu Linda dan Bu Vera ya. Nanti bisa bisa Oh iya Ustaz, terima kirim. kasih. Lagi loading bentar. Bukannya masih loading nih. Oke. Kirim ya ke nanti. Ngapain sih, Pi? Bu Linda kirim.
Jadi ini aja ya, ada instruksinya di sini. Apa namanya? Mengerjakan tugas kegiatan mandiri. Nanti dipoto dikirim ke guru mapel sampai jam 8 ya. Cepet banget. Udah 80%. Enggak, jam 8. Oke. Gitu ya. Jadi seperti itu. Soalnya tugasnya. Ya, Satya ya. Satya, siapa lagi nih yang masih banyak yang kosong nih. Satya sudah di-update berarti ini ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang nanti video call nanti ya setelah ini Pak Uni ngecek. Kalau ini kalian hafalin dulu, nanti kalian sudah hafal tulis, nanti baru untuk menguji kebenaran kalian hafal atau enggak nanti di video call. Pak Uni lihat waktu aja nanti, lihat apa namanya? Lihat kemungkinan kapan ya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Jam berapa nih? Oh, masih lama ya. Enggak apa-apa, pokoknya percepat aja. Abang ngerjainnya di buku tulis. Ya, di buku tulis. Di buku tulis. Tulis ya. Di kertas selembar juga nggak apa-apa, yang penting nanti kalian foto aja hasilnya. Yang penting intinya mah kalian mengerjakan di medianya terserah, bebas. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Kak Murni, ituannya yang tugas tadi itu jawabannya apa sama soalnya juga? Apanya? Langsung jawabannya Tugas aja. tadi. Oke. Jawabannya aja. Nanti kan dikasih itu sama Pak Muri ininya. Apa namanya? Tugas di screenshot ya tadi udah ya. Tinggal kalian ngikutin aja. Langsung aja jawabannya. Karena yang kalau ada nanti lama. Tulis artinya. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan urutan yang tadi ya. Nanti ini Pak Murni share juga deh materi ini ya. Materi ini nanti Pak Murni share PDF ya. PDF Pak Murni share. Nanti Pak Murni kasih ke Tera sama Bu Linda ya. Karena memang agak berbeda dengan yang di buku. Kalau di buku kan seperti itu. Yang Pak Murni bikin ini lagi di ini lagi sama Pak Murni buat PowerPoint lagi. Ya. Oh, sebentar Pak Murni bacanya habis. Itu ya, nanti Pak Muli kirim PDF-nya insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi dan dianggap paham dan sudah mengerti semua, Pak Muli cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat BDN-nya dan berdoa semoga PTM-nya segera kita dapat laksanakan bersama. Ya, biar nanti kita ketemuan semua di sekolah ya. Kalau doanya banyak, nanti pintu langitnya dibukanya cepat. Baik, yang memohon, meminta. Oke, cukup sekian dari Pak Muni. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya, silakan sama-sama dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tiba'ah wa arinal batila Oke, terima kasih teman-teman semua. Pak Muri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.